Halo Sobat Motion, pada kesempatan kali ini di sini aku bakal bikin tutorial nih. Gimana sih cara aku bikin animasi universitas ini dengan cukup simple. Untuk step by stepnya teman-teman bisa ikuti aja ya. Yang pastinya pertama kita bakal pisahin nih untuk elemennya, seperti di sini ada api, kemudian ada elemen Monas, dan elemen sayap kiri dan kanan juga dipisahin. Kemudian kita pisahin juga elemen bagian teksnya. Dan di sini juga ada elemen bagian background yang terutama ada list birunya dan background yang besar yang tidak ada list birunya. Di sini tuh khusus untuk bagian sayapnya aku pisahin bagian per bagian seperti ini. Karena nantinya aku bakal animasi ini bagian per bagian dari sayapnya kayak gini. Karena di sini aku bakal animasiin bagian Monas yang terlebih dahulu, untuk bagian yang tidak aku animasikan bakal aku matiin terlebih dahulu. Yang pertama di sini aku bakal animasiin bagian background yang warna kuning terlebih dahulu dengan cara aku bakal geser ke menit 1.35. Kemudian kita bakal tekan Move and Transform dan tekan pada bagian bawah ini untuk bagian pembesaran dan pengecilan. Kemudian kita bakal taruh keyframe awal dan keyframe yang kedua di menit 2.40 kayak gini. Setelah itu untuk keyframe yang awal tadi kita bakal besarin nih sampai penuh dengan layar hitamnya. Kurang lebih kayak gini nih. Setelah teman-teman rasa udah cukup dan sampai layar kuningnya telah menutupi seluruh layar hitam, di sini kita bakal tambahin untuk kurvanya, kurang lebih kayak gini untuk kurvanya. Nah, kurang lebih animasinya bakal jadi kayak gini. Di sini untuk kurvanya teman-teman bisa salin aja karena kita bakal gunain ini untuk beberapa animasi yang sama persis letak keyframe-nya. Untuk background kuningnya udah jadi, di sini kita bakal animasiin untuk bagian Monasnya terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, kita bakal taruh keyframe di menit dan detik yang sama seperti tadi. Kemudian kita bakal besarin bagian Monasnya. Dan setelah itu kita bakal tempel nih kurva yang telah kita salin tadi. Nah, bakal jadi kayak gini nih. Selanjutnya kita bakal animasiin bagian yang pucuk Monas atau yang apinya ini juga sama persis kayak tadi di menit yang sama juga, dengan cara kita besarin juga pada keyframe yang awal kurang lebih kayak gini. Karena di sini kelihatannya masih belum sinkron karena Monasnya masih berada di tengah, kita bakal gerakin nih Monasnya ke bagian bawah terlebih dahulu dengan cara kita tekan Move and Transform seperti ini, dan kemudian kita bakal geser Monasnya ke bawah dengan cara kita taruh keyframe di menit yang sama seperti tadi. Kemudian untuk keyframe yang awal kita bakal geser Monasnya ke bawah seperti ini. Teman-teman bisa pasin aja sesuai dengan letak apinya. Dan untuk kurvanya kita tempel juga kurva yang seperti tadi. Dan untuk animasi apinya di sini kita bakal tempel kurva yang sama juga. Nah, kurang lebih bakal jadi kayak gini untuk animasi awalnya. Untuk step selanjutnya di sini kita bakal animasiin bagian Monasnya dengan cara kita tambahin null object terlebih dahulu. Kemudian kita parenting bagian Monasnya, kita hubungin ke bagian null yang telah kita tambahkan tadi. Kita hubungkan ke bagian 01. Dan untuk bagian apinya juga kita hubungkan ke bagian null object yang telah kita tambahkan tadi. Nah, jadinya bakal berhubung kayak gini. Untuk animasi Monasnya di sini aku bakal animasi ini dia muncul dari bawah ke atas dengan cara kita main bagian movement dari si nulnya tadi. Di sini aku bakal taruh keyframe yang kedua di menit 1.10 dan keyframe yang awal di 0.0. Untuk keyframe yang awal kita tarik ke bawah kayak gini hingga Monasnya keluar dari layar. Dan kita bakal kasih kurva supaya gerakannya lebih smooth lagi. Kurvanya kurang lebih kayak gini. Sepertinya di sini kita bakal geser keyframe-nya di menit 1.35 terlebih dahulu. Oke, kita bakal geser sedikit lagi sih untuk keyframe karena di sini aku rasa masih kurang untuk animasinya. Kita bakal geser ke 1.50. Nah, aku rasa udah cukup nih untuk animasi Monasnya. Untuk animasi Monasnya udah jadi, di sini kita bakal lanjutin nih untuk animasiin bagian sayap sebelah kiri dan sebelah kanan tadi. Nah, untuk bagian sayapnya ini di sini kita bakal masuk ke dalam grup bagian sayap kanan terlebih dahulu.
Kemudian aku bakal animasiin bagian per bagian dari sayapnya. Aku bakal animasiin bagian per bagian dari sayapnya ini dengan teknik masking. Di sini teman-teman bisa ikuti aja. Sebelumnya kita matiin dulu bagian sayap yang lainnya. Tekan aja pada bagian gambar vektor, kemudian kita bisa gambar dari bagian bawah ke atas. Dan kita tekan 2 kali agar dia bisa jadi lengkungan. Kemudian kita sesuaikan dengan elemen atau vektor sayapnya. Kurang lebih bakal jadi kayak gini. Kita rapiin terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa tambahin border atau stroke untuk nutupin bagian dari si vektor sayapnya. Nah, di sini teman-teman sesuaiin aja sampai semua bagian dari sayapnya ketutup. Usahain jangan sampai ada rongga atau celah. Ya nggak ketutup. Kita bisa tebalin lagi. Dan di sini kita bakal menggunakan efek yang namanya kemajuan gambar. Teman-teman bisa cari di gambar dan tepi dan cari efek yang namanya kemajuan gambar. Kemudian tekan pengaturan standar dan bagian akhir taruh keyframe pertamanya di detik 0 dan keyframe keduanya di menit 1.20 kayak gini. Kemudian untuk keyframe awalnya teman-teman bisa bikin angkanya jadi 0 terlebih dahulu. Dan kita kasih kurva, kurang lebih kurvanya kayak gini aja. Untuk animasinya bakal jadi kayak gini. Nah, di sini kuncinya kita bakal gabungin nih antara animasi stroke yang kita buat tadi dan vektor bagian dari sayapnya. Teman-teman bisa blok dulu untuk bagian vektornya dan bagian elemen dari sayapnya bagian bawah kayak ini. Pada 3 kotak yang bagian atas, teman-teman bisa pilih aja yang bagian tengahnya. Setelah digabungin kurang lebih animasinya bakal jadi kayak gini nih. Untuk semua elemen dari sayap yang telah aku pisahin bakal aku animasiin atau bakal aku bikin dengan teknik yang sama. Teman-teman bisa ulangi aja ke semua elemennya. Sama seperti tadi kita tutupi dengan cara kita drawing vektor terlebih dahulu, baru kita tambahkan efek kemajuan gambar sama seperti awal yang telah aku lakukan tadi. Usahain semua bagian ketutup ya. Setelah itu di sini kita bakal geser bagian berbagian dari sayapnya sedikit ke kanan. Dengan cara kita blok terlebih dahulu, kemudian kita geser dengan kelipatan 4. Di sini kita geser yang kedua, kita geser ke 4. Nah, di sini kemudian yang ketiganya kita geser ke 8, ke detik ke-8. Kemudian yang keempatnya kita geser ke detik 12. Dan yang kelimanya kita geser ke detik 16. Kayak gini. Animasinya bakal jadi kayak gini, agak sedikit lambat di bagian akhir dan cepat di bagian awal. Untuk bagian ujungnya jangan lupa teman-teman blok semua terlebih dahulu dan ratain seperti ini. Setelah animasi sayapnya jadi kurang lebih bakal jadi kayak gini, di sini aku bakal tambahin atau mainin sedikit efeknya. Dengan cara kita bakal blok semua elemen dari bagian sayapnya terlebih dahulu. Kemudian kita ganti aja warnanya menjadi warna hitam untuk tahap awalnya. Selanjutnya kita bakal ganda ini untuk bagian si sayapnya. Kita bakal gandain terlebih dahulu dengan cara kita bakal tekan pada bagian sayapnya, gandakan satu layer. Kemudian kita geser sedikit untuk bagian atasnya dan bagian bawahnya kita bisa turunin nih untuk bagian opacity-nya menjadi 50-an. Oke, aku rasa untuk bagian sayapnya udah cukup, kita bisa potong aja bagian bawahnya. Aku rasa untuk bagian animasi sayapnya udah selesai. Untuk bagian sayap sebelah kirinya kita bisa samain aja. Sebelum itu kita pastiin dulu apakah animasinya udah pas atau belum. Di sini untuk animasinya aku rasa belum sesuai dengan animasi Monasnya karena di sini masih bertabrakan. Di sini untuk layer dari bagian sayapnya aku bakal geser terlebih dahulu supaya bisa menyesuaikan nih animasinya dengan animasi dari bagian Monasnya. Oke, aku rasa segini udah cukup sih untuk animasi dari bagian sayapnya. Di sini sama seperti tadi, kita pastiin dulu atau kita rapiin dulu untuk bagian ujungnya, kita sama ratain dengan cara kita blok semua terlebih dahulu dan kita ratain kayak gini. Di sini untuk menambahkan sedikit efek pergerakan pada bagian sayapnya, di sini aku bakal tambahin efek lengkungan. Kita bakal cari dulu efek lengkungan di bagian gambar dan tepi. Kemudian kita tekan efek lengkungan dan pengaturan standar.
Di sini kita tekan aja pada bagian sudut dan kita berikan keyframe pertama random aja di mana aja terlebih dahulu. Kemudian kita geser ke minus 24. Untuk bagian keyframe-nya teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing aja, atau bisa juga ikuti yang aku lakukan kayak gini nih. Nah, setelah aku rasa udah cukup untuk pergeseran keyframe-nya, kemudian aku bakal atur kurvanya supaya gerakannya lebih smooth lagi. Di sini aku gunakan kurva yang elastis dan aku atur kayak gini. Nah, aku rasa untuk animasi sayapnya udah oke, untuk gerakannya udah cukup. Dan aku bakal duplicate nih untuk animasiin sayap yang sebelah kirinya. Untuk bagian sayap yang telah kita gandain, kita bikin dia menjadi group terlebih dahulu. Selanjutnya kita bakal tekan titik 3 yang di atas, kemudian kita tekan balik secara horizontal. Kemudian kita bisa sesuaikan aja nih sama dengan sayap yang sebelah kirinya tadi. Kita geser aja ke sebelah kiri kayak gini, kita paskan. Nah, setelah teman-teman merasa udah cukup pas, kita bisa hilangin aja untuk patokan dari sayap sebelah kirinya tadi. Setelah kita selesai mengurus animasi sayap dan monasnya, di sini kita bakal lanjutin untuk animasiin background warna kuning yang keduanya. Di sini teman-teman bisa tambahin keyframe di menit 2.40 dan keyframe satunya lagi di menit 1.35. Kayak gini. Nah, untuk di menit 1.35 kita kecilin. Kemudian kita tambahin kurva kurang lebih kayak gini nih. Nah, untuk animasinya bakal jadi kayak gini. Untuk selanjutnya di sini kita bakal animasiin bagian teksnya lagi, sama seperti kita animasiin bagian sayapnya tadi. Di sini kita menggunakan drawing vektor dan efek kemajuan gambar. Teman-teman bisa tutupi dulu untuk bagian teksnya dari ujung ke ujung. Kemudian teman-teman bisa rapiin. Matiin untuk color and fill terlebih dahulu dan hidupin bagian struknya sampai menutupi keseluruhan dari bagian teksnya. Sama seperti pada saat kita membuat bagian sayap tadi, kita menggunakan efek kemajuan gambar. Kemudian untuk bagian teks dan efek kemajuan gambar yang telah kita tambahkan di struk tadi, kita bisa gabungin juga keduanya dengan teknik masking, sama seperti pada saat kita membuat animasi bagian sayap tadi. Kurang lebih animasi teksnya bakal jadi kayak gini nih setelah kita masking. Kita sesuaikan aja, menyesuaikan dengan animasinya. Kita geser sedikit ke bagian kanan. Di sini aku bakal samain aja untuk layer dari sayap dan teksnya. Aku rasa kurang ke kanan sedikit. Kita bakal geser sedikit ke kanan. Oke, di sini aku rasa udah cukup untuk bagian teks dan animasinya. Jangan lupa juga kita bakal ratain sama kayak tadi. Nah, untuk animasi dari logonya udah jadi, kurang lebih animasinya bakal jadi kayak gini. Di sini untuk semua layarnya kita bakal jadiin group terlebih dahulu. Kita blok semua layar dan kita group terlebih dahulu. Nah, di sini kita bakal lanjutin nih untuk bikin animasi dari kilauan cahayanya. Dengan cara kita bisa gandain layarnya terlebih dahulu. Dan untuk layar yang atasnya kita bakal ubah menjadi warna putih terlebih dahulu. Setelah kita rubah menjadi warna putih, di sini kita bakal tambahin efek usap. Kita cari aja yang namanya efek usap di sini. Nah, ini wipe atau usap. Kemudian kita tekan pengaturan standar. Sebelum kita auto-atik bagian usapnya, di sini kita bakal atur dulu bagian sudutnya menjadi 315 derajat. Kemudian kita ke bagian akhir dan kita geser ke kiri sampai warna putihnya keluar atau tidak ada lagi. Oke, aku rasa segini udah cukup, sekitar 30%. Kemudian kita tambahkan keyframe di menit 3.30 dan kita tambahkan keyframe kedua di menit 6.15. Kita geser aja kembali ke kanan sampai warna putihnya kembali menutupi dari si logonya. Kurang lebih 60% ini udah cukup. Untuk bagian awal kita lakukan yang sama, namun di sini kita bakal letakkan keyframe yang awal di menit 3.45. Kita berikan jarak sedikit. Kemudian untuk keyframe yang keduanya kita berikan di menit yang sama dengan keyframe yang akhir tadi. Kita geser aja ke kanan sampai semua warna putihnya hilang dari logo.
untuk keyframe yang awal di sini aku bakal atur lagi sesuai dengan yang akhir, yaitu sekitar 34%-an. Nah, di sini kelihatan masih belum smooth untuk animasinya. Di sini aku bakal geser lagi. Teman-teman gak usah ikuti patokan yang ini ya, teman-teman bisa kreasiin sendiri. Tapi kalau mau teman-teman ikuti juga boleh, ikuti aja kurvanya. Atau teman-teman mau bereksperimen nih, kurva yang cocok atau yang lebih cocok, boleh aja, silahkan. Oke, aku rasa untuk animasi dari cahayanya udah cukup oke. Oke, di sini aku bakal potong dulu untuk layernya di menit 6.21 dan layer yang di sini di menit 3.18. Oke, untuk animasi cahayanya udah jadi. Di sini kita bisa turunin sedikit opacity-nya menjadi sekitar 74% dan kita bisa ganda ini. Untuk bagian bawahnya kita bisa tambahin efek yang namanya Gaussian blur. Kita bisa cari aja di sini efek Gaussian blur, kemudian kita tambahin. Aku rasa untuk animasi dari cahayanya udah cukup. Di sini teman-teman bisa kreasiin lagi nih untuk nambahin efek bintang atau efek-efek yang lainnya sesuai dengan kreativitas atau menyesuaikan selera aja nih. Oke, setelah semua animasinya jadi, di sini aku bakal group terlebih dahulu untuk semua layernya. Kita bakal jadi grup terlebih dahulu supaya animasinya lebih kelihatan bergerak lagi. Di sini aku bakal tambahin efek zoom in dan zoom out dengan cara kita bakal pakai move and transform. Kita bakal tambahin keyframe seperti ini, teman-teman bisa ikuti aja. Untuk bagian keyframe yang tengah, di sini aku bakal kecilin sedikit untuk bagian logonya. Kurang lebih sekecil ini udah cukup oke. Dan kita bakal atur kurvanya supaya animasinya kelihatan lebih smooth. Untuk kurva yang kedua kita bakal atur kayak gini. Kita geser sedikit kiri, oke. Nah, kurang lebih bakal jadi kayak gini untuk animasinya. Selanjutnya kita bisa bikin efek menghilang dengan cara kita bisa turunin atau mainin bagian opacity-nya. Kita berikan keyframe di menit ke-7, keyframe awalnya. Kemudian kita berikan keyframe kedua di menit ke-7.30. Kita geser aja opacity-nya menjadi 0. Dan kita gandakan layernya. Kemudian untuk layer yang bawah kita berikan efek yang namanya Gaussian blur. Untuk efek Gaussian blur-nya teman-teman bisa atur aja sesuai dengan selera masing-masing. Tapi di sini aku nggak atur karena aku rasa ini udah cukup oke. Kemudian kita bisa ekspor untuk videonya. Nah, untuk hasil akhir dari animasinya bakal jadi kayak gini nih, kurang lebih nih. Teman-teman bisa asah kreativitas dengan cara teman-teman bisa buat atau bikin animasi yang seperti ini atau dengan teknik yang seperti ini di logo yang berbeda, seperti logo sekolah teman-teman atau bahkan logo-logo kabinet dan logo yang lainnya. Oke, mungkin sekian yang dapat Vismo berikan. Terima kasih atas attention atau perhatiannya. Oke, see you in the next video.